Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky TRTMS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonan buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky TRTMS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Okay. Wow, guys, okay. Ada Eight of Pentacles, the Knight of Swords, the Page of Cups, the Justice, Four of Wands, the High Priestess, the Empress. Ini maskulin coba untuk memperbaiki karma dia ya sebenarnya. Ingin kembali ke kamu, tapi dia harus selesaikan dulu ya dengan karmiknya, dan ya dia harus bekerja keras nih, mengumpulkan keuangannya lagi ya, dan coba untuk memperbaiki image-nya dia, memperbaiki komunikasinya dia ke kamu dan juga ke orang ketiga dengan kejujuran ya. Bisa saja dia coba memperbaiki rumah tangganya atau hubungannya dengan karmik, tapi kalau nggak jalan, so dia akan ke kamu. Ini yang aku rasakan. Dan dia memantau kamu, stalking kamu secara diam-diam. Karena dia nggak bahagia ya dengan dramanya. Dan dia dihantui ketakutan, mimpi buruk terus tentang hubungan yang tidak harmonis ya, dan mengalami suatu perdebatan, pertengkaran juga ya. Ingin rasanya meminta maaf sama kamu, tapi dia harus memperbaiki dulu nih komunikasinya, kejujurannya dengan orang ketiga. Dia juga memperbaiki hubungannya dengan orang ketiga ya, dengan tujuan menikah juga di sini. Tapi ujungnya kayaknya dia kembali ke kamu juga. Diam. Mami lagi kerja nak. Sana makan deh. Jimmy makan di bawah deh. Pinter. So, mamam no. Di tempat makan. Jadi memang dia lagi kerja keras nih. Semangat mencari uang. Situasi maskulin. Oh ya. Dia ingat kamu banget sih sebenarnya. Ingin memperbaiki apa yang sudah dia kerjakan di masa lalu. Ingin kembali lagi sukseskan komitmen ini dengan kamu. Tapi memang dia harus bertanggung jawab dulu dengan orang ketiganya ini. Selesaikan janji-janjinya dia dengan orang ketiga, baru ke kamu. Ini masih labil ya orangnya ya. Jadi dia pengen memperbaiki semuanya. Ingin kamu dan juga dia. Dan dia orangnya menjadi, aduh ini ambisi banget ya. Enggak baik. Jadi
memang orangnya masih keras kepala, masih mengendalikan ya. Dan aku lihat memang di sini dia harus bisa memperbaiki kestabilan hidupnya dia sendiri. Tapi dia selalu mencari keseimbangan dengan orang ketiga terus. Jadi kerjasama terus. Tapi banyak drama ya dalam tripartinya. Ingin memperbaiki komitmen kalian. Tapi di sini dia sifatnya ya pesimis. Ya, pesimis akan diri kamu karena kamu sudah mampu mencintai dirimu sendiri, menerima ya dan belajar untuk berdiam diri sekarang, jadi nggak ngejar dia gitu ya. Ini membuat dia pesimis tentang kamu dan juga tentang orang ketiga ya. Karena aku lihat di sini ada pernikahan, ingin kembali ke kamu, tapi dia ingin memiliki orang ketiga juga. Ingin rasanya dia memperbaiki komitmennya dia dengan kamu, meminta maaf. Ingin rasanya itu yang dirasakan. Ingin menjadi orang yang baru, karakter baru ya, untuk bisa kembali ke kamu. Karena kenapa? Karena dia takut kamu dengan orang lain sudah menikah. Ini yang dia takutkan ya. Maka dia ingin memperbaiki kestabilan hidupnya dia untuk kembali ke kamu. Dia nggak mau kamu digenggam orang lain. Dan kamu lebih bahagia, lebih sukses. Coba untuk melawan memori indah bersama kamu ya. Tapi malah dia dengan orang ketiganya ini jadi nggak semangat ya. Kenapa? Karena ternyata memorinya dengan kamu ini ya, the Six of Cups, koneksi Twin Flames-nya, energinya ini membuat dia ingin kembali ke kamu perlahan-lahan. Ya, dia ingin memberikan keadilan buat kamu nanti. Dan dia udah nggak optimis lagi dengan orang ketiganya ya. Dan aku lihat di sini juga ilmu peletnya dari orang ketiga udah mulai nggak kencang ya, udah mulai low. Okay, Three of Cups, the Temperance, the Emperor, Six of Pentacles, the Hierophant, and the Four of Cups, and the King of Swords. Dia coba untuk cool ya, kelihatan santai aja, padahal dia kecewa sendiri ya. Kecewa kamu dijadikan pilihan ya, karena dia merasa dia memiliki kendali dan dia merasa dia berhak dia berhak bisa berbagi ya dalam hubungannya dengan kamu. Bekerja keras untuk meraih kesuksesan, kestabilan hidup lagi, mencari kesempatan dalam sebuah komitmen. Dia selalu hadirkan orang ketiga, tapi dia ingin kembali dengan kamu ya, karena melihat kamu sudah lebih misterius dan kamu sudah bisa sukses. Ini membuat dia pesimis untuk menghampiri kamu. Dan dia dengan orang ketiganya juga udah nggak optimis lagi ya, sudah apa ya, rasanya udah nggak nyaman kalau aku lihat. Kalian memang ditakdirkan akan dipertemukan kembali ya nanti. The Wheel of Fortune. Dan ya dia ingin kembali sama kamu,
ingin merubah dirinya ya dengan jiwa baru. Jadi dia menyesal sebenarnya dengan drama yang dia buat sendiri. Kecewa karena ada pembayaran karma, mencoba melupakan kamu tapi malah gak bisa ya. Dia mencoba stabilkan hubungannya dengan orang ketiga ya, karena adanya kebebasan, tapi ternyata itu membuat dia bosan dan mengingat tentang kamu. Dan di sini aku lihat memang ada pembayaran karma ya dari circle twin flames dan karmic circle. Aku lihat di sini ya dia coba untuk move on dari kamu ya dengan orang ketiganya, tapi malah nggak nyaman ya hubungannya. Dia merasa nggak nyaman dengan orang ketiga tuh ya, coba meninggalkan kamu demi keberuntungan, demi kebebasan dengan orang lain tanpa status. Malah dia meninggalkan karma baiknya dia sendiri. Pada akhirnya dia mendatangi drama yang penuh dengan siksaan ya, dengan negative thinking. Dia takut banget kamu ada orang baru dan dia stres akan masa depannya dia sendiri. Dia kayaknya akan menghampiri kamu deh, karena dia takut kamu ada orang lain atau diambil orang lain. Dan dia dengan orang barunya ini udah gak semangat meraih masa depan. Justru kamu yang sudah komitmen belajar dari nol lagi, mencintai diri kamu sendiri. Nine of Cups, Five of Swords, the Lovers, and the Judgment, and the Star. So karmanya dia ya sia-sia ya. Jadi dia coba meninggalkan koneksi kalian, padahal sudah mendapatkan semuanya yang dia inginkan, tapi dia tidak bersyukur. Pada akhirnya dia akan dibangkitkan dengan karmanya dia, yaitu dengan hasil yang sia-sia. The Four of Swords, the Moon, and the Death. Maskulin ini dihantui ketakutannya tentang kematian. Dan dia bermimpi buruk nih tentang drama yang bisa membuat dia mati rasa, mati kehidupan, mati perasaannya dia dengan orang ketiga juga ya. Karena dramanya mengikat dia sehingga dia stres dan gak nyaman setiap malam. Dan masa depan dengan orang ketiga ini gak jelas. Dan dia gak semangat akan hal itu. Maskulin di sini masih mengendalikan ya. Coba membawa beban egonya. Karena dia orangnya gak mau terlihat lemah. Dia perhatikan seluruh situasinya, dia gunakan triknya, manipulasinya, walaupun sulit dia bawa, ya tanggung jawabnya besar. Memperbaiki image-nya dia tentang hubungan tanpa status, yang mana ya dia kecewa sekali
dengan komitmennya dia saat ini karena dia abaikan kamu. Dia mencari kesempatan karena ada kestabilan hidup ya yang dia dapati. Pada akhirnya dia baru menyadari dia ingin kembali ke kamu, meminta maaf karena keberuntungan dia adalah dikoneksinya dengan kamu. Ya, di sini karma baik. Dan aku lihat akan ada perceraian dia dengan orang ketiganya ataupun seseorang baru yang dia jalani. Dia coba untuk bisa berkata jujur ingin mencintai dirinya dia sendiri, ya, dan dia ingin move on sebenarnya. Dan aku lihat di sini dia belum bisa ngelupain kamu ya. Memori indah, kebahagiaan dengan kamu, terutama koneksinya dengan kamu, dia belum bisa melupakan kamu. Dan secara diam-diam kamu sudah banyak belajar tentang spiritual dan obsesi untuk meraih masa depan kamu lagi yang baru. Dimulai dari nol, dia stalking kamu. Kamu coba untuk belajar dewasa, menerima apapun yang Tuhan kasih, entah itu kecil ataupun besar, ya. Kamu coba untuk menerima apapun yang Tuhan kasih. Oh, dia gak suka dengan kebahagiaan kamu. Dia memantau kamu. Ada rasa pesimis dia untuk meraih kamu karena dia merasa kamu sudah jauh level dengan dia, dan ini membuat dia menjadi orang yang munafik. Sangat berhati-hati ingin kembali sama kamu tentang kejujuran terutama. Ada rasa takut tentang karmanya dia, ya, di sini. Dan dia dihantui tentang kematian dari ilmu hitam ataupun kebingungan, ketakutan dia ya. Aku lihatnya kayak gitu. So, maskulin di sini udah pesimis sebenarnya hubungannya dengan orang ketiga. Udah nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu ya. Aku lihat. Depresi memikirkan percintaan karena dia takut terikat ketika dia mencintai seseorang, dan juga dia stres tentang kebebasan hidupnya dia sendiri. Ingin menikah, meminta maaf sama kamu tuh ya, ingin rasanya meminta maaf sama kamu, tapi dia takut terikat ya. Tapi dia merasakan kebebasan ketika memiliki hubungan dengan kamu. Dia dengan orang baru ini juga coba untuk memulai rumah tangga ataupun hidup bersama ya, dari nol lagi. Tapi selalu hadirkan orang ketiga terus dalam kehidupan dia. Entah orang barunya juga ada orang lain ya, pada akhirnya kecewa sendiri, menyesal. Memikirkan tentang memori kamu. Dia kecewa karena sudah mencuekkan kamu ya. Ternyata dia mengalami suatu kebebasan ketika berhubungan dengan kamu. Dia bisa menjadi apapun ya, tanpa dilarang oleh kamu. Dan dia kecewa dengan orang ketiga ini sebenarnya karena dia dijadikan pilihan juga. Dia takut banget kalau kamu bahagia. Dan dia belum bisa move on dari koneksinya dengan kamu. Dia bermimpi terus tentang kamu. Ya, tentang kematian. Dia takut karmanya tentang kematian.
Dia juga takut kalau kamu meminta keadilan, kejujuran tentang orang baru, tentang sikapnya dia yang labil. Coba untuk bekerja keras ya, tentang hubungannya dengan kamu nih. Dia melihat kamu tuh sudah banyak perbaikan diri, bahkan kamu fokus mencintai dirimu sendiri. Ini membuat dia bingung dengan langkahnya dia ke kamu lagi tuh harus bagaimana. Ingin move on dari kamu tapi nggak bisa, malah dia mendatangi ataupun menghampiri karmanya dia sendiri. Ini bisa dengan kematian sih, ya. Tapi atau tentang kejujuran ya, dia harus bisa komitmen. Abang diam, mami lagi kerja. Bang jatuh bang, ya. Jadi memang ini orang kesana salah sini salah, dilema sendiri. Astagfirullahaladzim abang. Ya, aku lihatnya gitu. So, diam-diam dia coba untuk mencari orang baru lagi ya. Pelan-pelan. Karena dia ingin meninggalkan orang ketiganya yang penuh dengan ambisi, kemunafikan. Dan dia dihantui ketakutan tentang ilmu magic dari orang ketiga. Dan dia lelah atas perbuatan dia sendiri, tapi dia juga lelah untuk memperbaiki. Walaupun dia coba untuk semangat mencari orang baru untuk meninggalkan si karmik, tapi dia bermasalah ya dengan orang baru. Dan di sini pun banyak sekali drama tentang kestabilan hidupnya dia, karena ini adalah karma yang harus dia bayar dari hal terkecil hingga terbesar, baik atau buruknya. Dan orang ketiganya ini penuh dengan kemunafikan. Dia juga obsesi kepada maskulin. Dia juga ada rasa takut maskulin kembali ke feminim. Padahal maskulin sedang merancang mencari orang baru dulu sebelum kembali ke feminim. Pada akhirnya dia akan meninggalkan orang baru ini. Ya, dan ingin kembali ke kamu. Romance, be assertive, forgiveness, reconsider, trust, and a compromise, peaceful resolution. Jadi ya, dia harus mengambil kedamaian. Untuk mencari solusinya adalah dengan berdamai dengan situasi apa yang sudah dia kasih ke kamu. Yaitu kesehatan mental juga ya, karena dia mengganggu, sorry guys, bentar. Ya, aku lihat di sini dia harus bisa berdamai dengan situasi yang dia berikan ke kamu. Ya, terutama sudah merusak mental kamu, membuat kamu sakit jiwa, membuat kamu sakit perasaan ya. Bukan sakit jiwa gila, enggak. Bahkan sudah ada seperti itu, hampir ada aku lihat. Dan dia harus bisa menerimanya. Pembayaran karma, kompromis. Apa yang dijanjikan dia harus bisa membayar. Dan dia khawatir akan kepercayaan ya, rasa percaya gitu. Dan ya, keromantisannya dia ini kan semua penuh dengan topeng. Dan dia harus bisa menjujurkan dirinya, membuka topengnya dia dan memaafkan.
memaafkan apa yang selama ini dia takutkan tentang kejujuran, ya, terhadap kepercayaan yang sudah dia khianati ke kamu, dan ini adalah karmanya dia, ya. Dan aku lihat ya solusinya untuk berdamai adalah dia harus menerima sakitnya. Apa yang kamu rasakan ya dia harus menerima, ya. Dilukai orang lagi, ditipu orang lagi, pokoknya apa yang dia lakukan ke kamu ya dia akan nerima. Aku lihatnya seperti itu. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys, and kenalkan ini adalah Jimmy. Halo Jimmy. Hai. Dadah. Dadah.